Saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali dalam renungan mingguan kita bersama dengan kami, Suster KSCC Medan. Renungan kita diambil dari bacaan pertama, Kitab Kebijaksanaan bab 6 ayat 13 sampai dengan 17. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika bab 4 ayat 13 sampai dengan 14. Saudara-saudara terkasih, bacaan Injil kita diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi, bercerita tentang 10 gadis. 5 diantaranya adalah gadis-gadis bijaksana, dan 5 lagi adalah gadis-gadis bodoh. Gadis-gadis bodoh tidak membawa persediaan minyak untuk pelitanya, sebagaimana yang dilakukan oleh gadis-gadis yang bijaksana itu. Ketika pengantin pria terlambat datang, gadis-gadis yang bodoh tidak siap untuk menyambutnya, karena sangkanya tidak datang pada saat tengah malam. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana senantiasa siap dengan membawa pelitanya dan persediaan minyak meskipun tengah malam. Nah, saudara-saudari terkasih, sebagaimana seorang yang beriman, hendaknya kita meneladani gadis-gadis yang bijaksana, di mana mereka selalu siap sedia kapanpun juga. Kebijaksanaan dinilai dari sikap orang ketika menghadapi tugas atau pekerjaan penting, dan itu tergantung pada keputusan yang diambilnya. Sikap gadis-gadis yang bijaksana pantas dan perlu kita teladani. Mereka bersikap serius, penuh perhatian dan perhitungan. Sebaliknya, gadis-gadis yang bodoh menggambarkan sikap yang tidak bisa menilai penting tidaknya suatu pekerjaan ataupun tugas. Orang-orang yang bijak berhati-hati dengan mempersiapkan minyak ekstra untuk pelita mereka. Sedangkan orang-orang yang bodoh dan ceroboh tidak mempertimbangkan keadaan yang tidak terduga. Jadi, menjadi bijak adalah berhati-hati dan bersiap untuk hal-hal yang tidak terduga. Menjadi ceroboh adalah bodoh
dan tidak peduli dengan situasi yang tidak terduga. Apakah kebijaksanaan atau kebodohan ada konsekuensi yang lebih baik atau lebih buruk seperti yang dikatakan oleh perumpamaan Injil kepada kita? Tetapi menjadi bijak bukan hanya tentang berhati-hati dan siap untuk situasi apapun. Seperti yang dikatakan Santo Paulus pada bacaan pertama. Hikmat adalah tentang memahami salib sebagaimana kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan. Salib mungkin tampak seperti kebodohan bagi orang Yahudi, rintangan yang tidak dapat mereka lewati. Dan orang Yunani mencari hikmat, tetapi bagi mereka yang dipanggil untuk beriman, itu adalah kekuatan dan kebijaksanaan Tuhan. Yesus dengan jelas memberitahukan hal itu di akhir perumpamaannya. Dia berkata, "Teruslah berjaga-jaga, karena kalian tidak tahu hari ataupun jamnya." Jadi, Yesus menasihati para pengikutnya untuk terus berjaga-jaga selama masa kehadirannya. Yesus akan datang dan mereka harus siap menyambutnya meskipun 5 gadis yang bijaksana seperti gadis yang bijaksana tadi. Dengan begitu, mereka akan terus mengingat harapan mereka yang luar biasa dan akhirnya akan mendapat berkat.